Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadlan Yaul Haq dengan NIM 231095308. Di mana kali ini saya akan membahas responsi umum yang telah diberikan pada praktikum sistem kendali untuk modul 2. Di mana diberikan 6 soal yang terdiri dari beberapa soal yang dimana soal tersebut adalah merupakan pemahaman dari modul 2, dimana pada nomor yang pertama adalah jelaskan apa itu diagram blok dan jelaskan komponen-komponen penyusun diagram blok sistem pemanas di bawah ini. Diagram blok adalah representasi grafis dari suatu sistem yang kompleks yang menyederhanakan pemahaman dengan membagi sistem menjadi blok-blok fungsional. Setiap blok memiliki komponen atau proses tertentu yang memiliki fungsi spesifik dalam sistem dan dihubungkan dengan panah untuk menunjukkan aliran sinyal atau informasi. Nah, diagram blok juga menggambarkan tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Diagram ini sangat bermanfaat dalam bidang teknik dan kontrol karena mempermudah analisis perancangan sistem, pemahaman bagaimana sistem bekerja secara keseluruhan. Selanjutnya pada gambar tersebut adalah gambar diagram blok untuk pemanas. Nah, di mana di sini memiliki 4 komponen yang perlu kita ketahui, yaitu adalah yang pertama ada set point. Apa itu set point? Set point adalah nilai suhu yang diinginkan oleh pengguna. Nah, yang kedua itu ada error. Error itu merupakan selisih antara suhu yang diinginkan SP dan suhu aktual PV. Lalu selanjutnya controller. Nah, controller itu mengambil input dari error dan menentukan besarnya aksi pengendalian yang harus dilakukan. Nah, selanjutnya aktuator atau heating element. Komponen yang menjalankan perintah dari controller untuk menghasilkan panas. Nah, selanjutnya itu ada proses atau oven. Proses fisik yang dipengaruhi oleh pemanas, dalam hal ini oven. Nah, selanjutnya adalah disturbance, yaitu gangguan luar yang dapat mempengaruhi suhu dalam oven seperti perubahan suhu, lingkungan, atau buka tutup pintu oven. Nah, selanjutnya itu controlled variable temperature. Variabel yang dikendalikan oleh sistem yaitu suhu dalam oven. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah temperature sensor, mengukur suhu aktual di dalam oven. Nah, selanjutnya adalah cara kerja dari rangkaian diagram blok tersebut, yaitu pada saat sistem pemanas bekerja berdasarkan prinsip umpan balik feedback loop. Ketika suhu aktual tidak sama dengan suhu yang diinginkan, set point, error akan dihitung. Nah, controller kemudian menentukan beberapa besar panas yang harus diberikan. Nah, aktuator menghasilkan panas, mempengaruhi suhu di oven. Sensor mengukur suhu tersebut dan mengirim nilainya kembali ke controller. Untuk penyesuaian lebih lanjut, proses ini langsung terus-menerus hingga suhu stabil pada nilai set point meskipun ada gangguan. Nah, telah berakhir nomor 1, di mana akan dilanjutkan untuk nomor 2. Di mana nomor 2 kali ini adalah memiliki soal, yaitu jelaskan pengertian blok diagram dan fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Nah, yang pertama kita bahas adalah sistem kendali lingkar terbuka atau open loop control system. Nah, pengertian dari open loop control system yaitu adalah sistem kendali yang keluarannya tidak dipantau atau tidak digunakan untuk mengoreksi proses kendali. Artinya, sistem bekerja berdasarkan input atau perintah awal tanpa memperhatikan hasil dan keseluruhan aktual. Nah, sistem kendali lingkar terbuka juga sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Nah, contoh sederhananya adalah pemanas air tanpa sensor suhu. Ketika kita menyalakan pemanas selama 10 menit, sistem tidak tahu apakah suhu sudah mencapai target atau belum, karena tidak ada umpan balik dari suhu air tersebut. Nah, nah ini adalah blok diagram dan fungsi alih untuk lingkar terbuka, di mana memiliki input RS
lalu GS dan output CS, di mana memiliki fungsi alih, yaitu tanpa mempertimbangkan feedback, di mana rumusnya adalah CS per RS sama dengan GS, di mana GS adalah fungsi alih dari controller dan pemanas dan proses, sedangkan RS adalah input system, CS dan output system. Nah, selanjutnya bagian kedua adalah untuk sistem kendali lingkar tertutup atau closed loop control system. Nah, pengertian dari closed loop control system adalah sistem kendali yang keluarannya dipantau dan dibandingkan dengan input. Kemudian hasil perbandingan error digunakan untuk mengoreksi atau menyelesaikan proses. Dengan umpan balik ini, sistem ini menjadi lebih akurat, stabil terhadap gangguan. Sistem kendali lingkar tertutup juga adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Contohnya, pemanas air dengan termostat. Jika suhu terlalu rendah, pemanas akan terus bekerja. Jika suhu sudah cukup, pemanas akan berhenti. Nah, di mana memiliki blok diagram dan fungsi alih, yaitu pada RS, lalu masuk ke GS, lalu memiliki feedback, yaitu HS. Nah, persamaan untuk sistem dapat ditentukan dengan memperhatikan diagram blok, di mana nilai keluaran sistem adalah seperti berikut ini. Nah, CS sama dengan ESGS, ES sama dengan RS kurang BS, lalu BS sama dengan CS kali HS. Nah, di mana ES adalah nilai sisi antara set point dengan nilai umpan balik, dan BS adalah perkalian antara keluaran nilai CS dengan pengalih umpan balik, di mana CS sama dengan dalam kurung RS kurang CS dikali HS GS. Nah, setelah itu didapatkan CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS HS. Nah, setelah usai nomor 2, di mana akan dilanjutkan oleh nomor 3. Nah, dan di mana nomor 3 kali ini memiliki soal, jelaskan apa itu konstansa pengalih KP beserta fungsi dan pengaruhnya terhadap sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Nah, di mana pada konstanta pengali atau disebut KP adalah nilai tetap atau angka penguat dalam sistem kendali yang berfungsi untuk memperkuat sinyal input atau error dalam sebelum sinyal tersebut masuk ke sistem plan atau proses utama. KP disebut juga proportional gain karena ia bekerja secara proporsional terhadap nilai masukan atau error. Nah, pembahasan kedua pada nomor 3 yaitu fungsi dan pengaruhnya terhadap sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Nah, yang pertama kita bahas adalah sistem kendali lingkar terbuka atau open loop control system, di mana dalam sistem lingkar terbuka tidak ada feedback, jadi ET tidak dihitung, namun KP tetap bisa digunakan untuk mengatur penguatan gain terhadap sinyal input, di mana memiliki rumus CS sama dengan KP kali GS kali RS. Pengaruh KP dalam lingkar terbuka adalah yang pertama menentukan besar keluaran, semakin besar KP dan KP, maka output juga meningkat proporsional terhadap input. Nah, selanjutnya tidak memperbaiki kesalahan jika ada gangguan karena tidak ada feedback untuk koreksi. Selanjutnya, sistem tetap tidak adaptif terhadap perubahan lingkungan. Nah, yang kedua adalah sistem kendali lingkar tertutup atau closed loop control system. Nah, yaitu dalam sistem lingkar tertutup, KP berperan langsung dalam mengoreksi error berdasarkan umpan balik, di mana memiliki rumus CS per RS sama dengan KP kali GS per 1 tambah KP kali GS kali HS, di mana pengaruh KP dalam sistem lingkar tertutup adalah KP mempercepat sistem merespon kesalahan. Nah,
Jika KP terlalu kecil, sistem lambat dan kurang akurat. Nah, apabila KP terlalu besar, sistem bisa jadi tidak stabil atau berosilasi. Nah, selanjutnya pada bagian keempat eh, memiliki soal, yaitu jelaskan apa itu pengendali PID dan jelaskan macam-macam variasi beserta persamaan dan diagram bloknya. Nah, yang perlu kita ketahui apa itu sebenarnya PID atau pengendali PID. Pengendali PID adalah sistem kontrol umpan balik yang digunakan untuk memperbaiki performasi sistem melalui perbaikan respon sistem terhadap error. Dengan kata lain, PID digunakan agar output sistem bisa mengikuti input referensi seakurat mungkin. Nah, macam-macam persamaan dan diagram bloknya. Nah, variasi pertama yaitu adalah pengendali proporsional atau P. Gunanya untuk memperbesar penguatan gain terhadap sinyal error, mempercepat respon transient, yaitu waktu yang dibutuhkan sistem untuk mendeteksi kondisi stabil, di mana memiliki diagram blok yaitu masukkan lalu ke input ES lalu KP lalu output US. Nah, di mana memiliki bersamaan dalam domain waktu yaitu UT sama dengan KP ET UT, bersamaan dalam domain Laplace yaitu US per ES sama dengan KP. Selanjutnya pada variasi yang kedua yaitu ada pengendali integral atau I. Tujuan utama pada pengendali integral digunakan untuk menghilangkan steady state error pada saat sistem mencapai kondisi tuna, menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil agar sistem tetap mencapai target meskipun ada gangguan atau error yang terus-menerus. Nah, di sini juga memiliki diagram blok di mana dalam sistemnya itu menggunakan KI per R per S. Nah, persamaan dalam domain waktu pada pengendali integral adalah UT sama dengan KI kali integral dengan batas bawah 0, batas atas T, ET DT. Nah, pada persamaan dalam domain Laplace, nah dapat kita gunakan yaitu US per ES sama dengan KI per S. Nah, selanjutnya untuk variasi pengendali deviatif atau D. Tujuan utama pengendali deviatif D digunakan untuk meredam overshoot agar sistem tidak beroscilasi berlebihan. Selanjutnya mempercepat sistem mencapai set point, waktu naik lebih cepat, menghasilkan output yang merespon perubahan error terhadap waktu, bukan nilai langsung. Nah, memiliki diagram blok dengan kali ini masuk sistemnya itu adalah KD, di mana output kendali berdasarkan dari laju perubahan error yaitu UT sama dengan KI per DT DT per DT. Nah, untuk persamaan dalam domain Laplace dapat dihasilkan yaitu US per ES sama dengan KD dikali S. Selanjutnya, variasi untuk pengendali proporsional integral atau PI. Nah, tujuan utama adalah untuk mengoptimalkan kinerja pengendali proporsional P, mengurangi error steady state, error yang tersisa setelah sistem mencapai keadaan tuna, yaitu memberikan kombinasi antara respon cepat dari P lalu koresi kumulatif dari I agar error tidak menjadi nol. Dan memiliki diagram blok dengan sistem KP 1 tambah TIS per TIS. Nah, memiliki persamaan dalam domain Laplace yaitu US per ES sama dengan KP 1 tambah 1 per TIS sama dengan KP 1 tambah TIS per TIS. Nah, pada kali ini pada nomor 5 yaitu ada parameter tanggapan peralihan, di mana di sini kita memiliki 6 tanggapan
parameter tanggapan. Di mana pada yang pertama adalah time constant. Nah, waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 63,2 dari persen dari nilai akhirnya. Maka menunjukkan kecepatan respon awal sistem. Makin kecil TE, maka sistem makin cepat mulai merespon. Selanjutnya adalah rest time. Waktu yang dibutuhkan oleh sistem mencapai 0 sampai 100%, 10 sampai 90% atau 5 sampai 95% dari nilai akhirnya. Maka mengukur kecepatan awal sistem mencapai nilai target. Makin kecil TR, maka respon sistem lebih cepat. Nah, selanjutnya adalah setting time atau TS. Waktu yang dibutuhkan sistem untuk masuk dan tetap dalam batas 5%, 2% atau 0,5% dari nilai akhirnya. Maka menunjukkan berapa lama sistem menjadi stabil. Makin kecil TS-nya, maka sistem lebih cepat stabil. Selanjutnya parameter yang keempat adalah delay time atau TD. Waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Maknanya adalah menunjukkan respon sistem. Makin kecil TD, maka sistem respon lebih cepat merespon. Selanjutnya yang kelima adalah maksimum persen overshoot. Ya, MP. Nilai puncak maksimum sistem yang melebihi nilai akhirnya. Maknanya menunjukkan berapa jauh sistem melampaui targetnya. Nah, apabila MP-nya besar, maka sistem berosilasi dan kurang stabil. Nah, yang terakhir adalah time peak atau TP. Waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot, maknanya adalah menunjukkan kapan sistem mencapai nilai maksimum. Makin kecil TP, maka puncak respon menjadi lebih cepat. Selanjutnya ini adalah grafik parameter tanggapan peralihan, di mana pada sumbu dan kurva tersebut, pada sumbu vertikal CT menunjukkan keluaran sistem output terhadap waktu. Nah, untuk sumbu horizontal T, waktu dalam detik. Nah, kurva respon sistem order 2 dengan karakteristik underdamped, redaman kurang, 0 lebih kecil 10 lebih kecil 1, karena terlihat adanya overshoot dan osilasi sebelum mencapai steady state. Nah, ini adalah untuk yang selanjutnya, untuk nomor 6, yaitu tugas pada nomor 6 ini adalah sederhanakan blok diagram ini hingga diperoleh fungsi alihnya. Nah, di mana kita dapat menyatukan apabila ada arah yang sama seperti C1 dan C2 itu menjadi dijumlahkan. Nah, apabila dengan variabel yang berbeda dan masuk ke dalam penjumlahan yaitu seperti G1H1, maka memiliki rumus G per 1 tambah GH, dimana setelah eh, kita ringkas yaitu dapat dimasukkan itu dengan input RS, lalu masuk ke C1 tambah C2, lalu masuk ke setelah rumus yang tadi diberikan yaitu menjadi G1 per 1 tambah G1H1, lalu masuk ke G2, lalu output GS, di mana memiliki feedback yaitu H2 dan H3. Nah, setelah itu kita sederhanakan lagi dari C1 dan C2. Setelah kita ketahui apabila ada keterangan tersebut maka bisa digabung. Nah, yaitu C1 C2 itu bisa digabung dengan G1 dan G1 per 1 tambah G1H1. Nah, itu dimana menjadi C1 tambah C2 ya G1 G2 per 1 tambah G1H1. Nah, memiliki feedback H2 H3. Nah, setelah itu kita sederhanakan lagi menjadi nilainya menggunakan rumus YS per RS untuk menggabungkan antara variabel di atas itu dengan H2 dan dengan H2 H3, di mana YS sama dengan C1 tambah C2 G1 G2 per 1 tambah G1H1 dibagi dengan 1 tambah C1 tambah C2 G1 G2 H2 H3
per 1 tambah G1H1. Nah, selanjutnya itu YS per RS sama dengan C1 tambah C2 G1 G2 per 1 tambah G1H1 per 1 tambah G1H1 per 1 tambah G1H1. Nah, ditambah dengan C1 tambah C2 G2 G1 H2 H3 per 1 tambah G1H1. Nah, setelah rumus tersebut kita hitung, maka dihasilkan YS per HS sama dengan C1 tambah C2 G1 G2 per 1 tambah G1H1 C1 tambah C2 G1 G2 H2 H3. Nah, maka dihasilkan masukkan RS dengan sistem C1 tambah C2 G1 G2 per 1 tambah G1H1 C1 tambah C2 G1 G2 H2 H3. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.